Makasih Pak Halo. Masmur. Halo Pak Jody. Halo, selamat malam Pak Tanpa Ragi, Malam. Pak Melkisedek, Shalom. Halo Pak Jody. Shalom, Pak Jody. Saya mau tanya ke Tanpa Ragi dulu sebelum ke Pak Melkisedek. Boleh uji emisi nggak? Uji emisi apa nih? Gimana Pak uji emisinya nih Pak? Ya, uji emisi ya biar agak rame sedikit lah. Oke, kalau boleh saya mau tanya sekarang ke Pak Melkisedek. Pak, Bapak berarti pendeta kan Pak ya? Dari waktu masih... boleh tanya Pak, pernah sekolah teologi yang di mana Pak? Saya sekolahnya insinyur sipil Pak, S1, S2. Terus tapi saya ikut di GBI, ikut di itu ya kursus-kursus pendetaan aja. Nah, tapi jadi sekolah Roh Kudus tuh. Saya tidur di gereja dari 93 ya. Sampai terus aja. Boleh dibilang hampir nggak putus ya. Oh, jadi, ya, oke, baik Pak. Kira-kira gitu lah. Jadi udah berapa lama Pak menjadi pendeta? Sampai hari ini maksud saya. Kalau anggap aja full timer 93, 94, 95. 20 tahun lebih dong ya Pak ya? 20 tahun lebih ya. 25 tahun Oke. Ya baik, terima kasih informasinya Pak. Baik, saya mau lanjut bertanya gini. Tadi bahas soal hyper grace dan saya sama sekali tidak ada penolakan tentang itu ya. Buat saya itu nggak ada yang perlu dipertanyakan apakah ini sesat, apalagi ini sesat atau tidak, nggak ada bagi saya seperti itu. Cuman yang saya mau tanyakan begini Pak, kita tahu ya baru-baru ini akhir Oktober kemarin itu dirayakan sebagai Hari Reformasi. Salah satu slogan, salah satu moto reformasi adalah Sola Gratia. Ya, Sola Fide, Sola Gratia, sama Sola Scriptura. Ya, jadi hanya iman, hanya karunia, dan hanya Scriptur. Ya, hanya Alkitab. Nah, ya. Tapi begini, dari beberapa penjelasan Pak Melki tadi itu, saya lihat sepertinya ya, kalau saya salah silakan dikoreksi Pak. Ini kita akan saling menajamkan besi kayak gitu ya Pak. Setuju ya? Seperti meremehkan Taurat. Ya, ini meremehkan kata-kata saya loh. Nanti jangan ditangkap saya. Ini kan saya mau bertanya nih ya. Betul saya Pak Jody. Pakai bertanya tuh aman soalnya Pak. Kalau kasih pernyataan itu bahaya. Itu seperti meremehkan Taurat. Yang saya mau tanya sama Pak Melki begini Pak. Dalam pemahaman saya, perjanjian baru yang isinya kasih karunia ya, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, itu tidak akan bisa kita mengerti tanpa kita mendasari atau memahami kenapa itu harus terjadi. Ya, pemahaman saya itu kenapa pengorbanan Kristus itu terjadi karena harus terjadi. Kita tidak bisa paham kalau kita tidak melihat apa yang terjadi dalam perjanjian lama, dalam hal ini Taurat simpelnya gitu ya. Dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu detil Pak ya. Ada 600 sekian do and don't. 613 gitu ya. Ya, 613 do and don't, itu ada 300 sekian yang don't, ada 200 sekian yang do. Ya. Jadi begini Pak, kita tidak akan bisa memahami karunia karya keselamatan Yesus itu kalau kita tidak paham kenapa itu terjadi. Yang kita tidak paham kalau kita tidak lihat perjanjian lama, dalam hal ini Taurat maksud saya. Jadi kita tidak bergantung kepada itu, tapi kenapa itu harus terjadi? Karena sejak awal pertama kejatuhan manusia sudah dijanjikan penyelamat itu akan diberikan gitu kan ya. Nah, kalau katakanlah sekarang hari ini seandainya kita orang Kristen atau gereja menganggap perjanjian lama itu nggak perlu lagi, pasti bapak-bapak gereja itu tidak akan menyertakan
perjanjian lama dalam kanon Alkitab kita sekarang ini. Ya, setuju, gitu, Pak. Jadi kita memang tidak terhadap keselamatan itu hanya kasih karunia, setuju 1000% ya sama apa yang Pak Melkisedek uraikan, tapi tidak bisa kita mengabaikan apa yang Allah telah lakukan sebelumnya bersama bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk itu dalam perjanjian lama gitu ya. Terutama tentang Taurat, dia yang terjadi polanya begini kan Pak, ada keselamatan, pembebasan dari perbudakan, baru dia kasih hukumnya Pak, gitu. Ya. Jadi setelah dia dibebaskan dari sana, dari perbudakan di Mesir sana, setelah bebas, baru dia berikan aturan-aturan harus begini dan tidak boleh begitu, gitu. Jadi bukan dia kasih aturan dulu, kasih law, kasih hukum, baru dia selamatkan. Enggak, dia enggak begitu polanya. Keselamatan dikaruniakan terlebih dahulu, mereka bebas dulu, setelah mereka bebas baru dikasih aturan. Nah, ini nggak bisa karya Bapa dalam Kristus itu, karunia dalam Kristus itu, keselamatan kasih karunia dalam Kristus itu tidak bisa kita pahami tanpa memahami isi perjanjian lama gitu loh Pak. Jadi kesan saya yang saya tangkap tadi, Bapak sangat menekankan bahwa Taurat nggak perlu, Taurat tidak menyelamatkan. Wah, saya jadi bangun Pak, pengen dengar sampai habis nih. Jadi pertanyaan saya, apakah kenapa begitu rendahnya Bapak menilai itu, sedangkan tanpa perjanjian lama, tanpa Taurat, kita tidak mengerti mengapa harus ada penyelamatan. Itu kan yang saudara-saudara kita yang jauh di sono nih, pakai istilahnya Nabi tanpa ragi, saudara-saudara kita yang di sebelah sana kan nggak paham itu Pak. Apa hubungannya perjanjian lama, apa hubungannya kisah bangsa Israel keras kepala tegar tengkuk itu dengan sekarang kita di sini, gitu loh. Jadi kenapa kok kesannya meremehkan itu ya? Jadi mungkin bisa dikasih benang merahnya Bang. Ya jangan kita nggak bisa mengandalkan perjanjian baru doang loh Pak. Karena bapak-bapak gereja juga begitu pahamnya, sehingga dia ketika ada seorang yang namanya Marcion menerbitkan kitabnya sendiri, itu menjadi pemicu bapak-bapak gereja mengkanon mana yang bisa. Pada saat mereka mengkanon, mereka bawa si perjanjian lama. Kenapa nggak ditinggalin aja sih? Kira-kira gitu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kesannya gereja Bapak ini, GCB Gino Ferrucci ya? Gino Ferrucci Cibadak Bandung, bukan ya Pak? Ya, di Gino Ferrucci Kebon Jati ya. Kebon Jati bukan Cibadak ya, ya deket-deketnya. Ya. Kenapa bapak-bapak gereja itu menyertakan perjanjian lama? Jadi pertanyaan saya agak merendahkan. Saya nggak setuju bahwa ini kasih karunia, tapi kita tidak bisa merendahkan. Nah, pertanyaan saya, kenapa kesannya yang saya tangkap, makanya saya bangun dan pengen ngobrol, kok kesannya merendahkan gitu Pak? Baik, gimana Pak? Saya jawab ya. Makasih Pak Jody. Justru, jadi pertama yang satu, bagi saya justru kita menempatkan hukum Taurat itu pada tempat kedudukannya yang semestinya. Apa tuh Pak? Begini. Masih abstrak tuh. Ya, saya mau jelaskan Pak. Ketika ahli Taurat orang Farisi berkata bahwa dia bisa melakukan, Tuhan Yesus bilang, ini standarnya. Ya, bisa dibaca di dalam Matius 5. Itu yang pertama. Jadi ketika orang itu, artinya gini, terjemahannya, ketika orang itu merasa dia bilang, saya bisa, sebenarnya dia merendahkan. Poinnya itu dulu. Kami bilang, kami nggak bisa, kami butuh juru selamat. Jadi hukum Taurat itu tujuannya supaya manusia berakhir kepada upayanya dan mencari juru selamat. Itu poin pertama. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, Pastor Vince itu berkhotbah 50% rasanya, ya atau 50% itu dari perjanjian lama Pak. Tadi kan? Setuju gue. Nah tadi kan misalnya contoh dari kejadian aja, dari benih perempuan ini akan lahir yang akan menginjak kepalamu setan misalnya gitu. Nah itu Yesus tuh gitu. Nah, jadi penjelasannya begini. Dengan kacamata salib,
atau kasih karunia Yesus itu, kita bisa melihat Yesus dalam setiap lembaran Alkitab ini. Tapi perlu diwahyukan. Yesus yang tersembunyi, yang tipologi, yang gambaran, yang rahasia, yang misteri disingkapkan di dalam Perjanjian Baru. Contoh-contoh. Yesus juga lakukan itu. Misalnya dia waktu ngomong sama Nikodemus di Yohanes 3 ya. Yesus bicara tentang ada ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang ditinggikan di atas kayu kan? Bapak pernah baca? Oh iya, pernah jadi tema Natal kami ya? itu, Pak. Nah, pernah ya. Maksud saya gini. Artinya Yesus itu menyatakan gambaran di Perjanjian Lama itu, ular tembaga itu sama dengan dia gambaran substansinya. Jadi ini gambarannya, ini substansinya di Perjanjian Baru. Ketika dia mati sebagai dosa bagi kita. Dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, telah dijadikan dosa. Itu jadi ular tembaga. Nah, setiap orang yang memandang sembuh. Nah, bukankah itu luar biasa ya? Itu salah satu contoh. Bisa contoh berikutnya, misalnya Raja Daud. Daud itu terkenal orang yang berkenan di hati Allah. Orang bilang ya karena Daud itu cepat bertobat. Nah itu apa, Pak? Cepat bertobat katanya. Tafsiran tradisional yang kita sering dengar di gerejanya itu. Oke. Tapi kalau kita baca misalnya di Mazmur 132, bagaimana Tuhan melihat Daud itu sejak dia belum jatuh sama Batseba, masih di padang Yaar itu, dia masih mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya itu. Ya. Daud itu mempunyai kerinduan untuk membawa tabut itu ke Sion, ke Yerusalem. Nah ini contoh-contoh ya, berat, ini agak berat. Karena gini, nanti tabut itu adalah gambaran buat saya, Pak. Ya, maksud saya buat yang mendengar lainnya, tabut itu adalah gambaran Yesus. Kayu penaga, 100% manusia, dilapisi emas, 100% Allah. Tutup pendamaian itu propitiation. Tudung pendamaian. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Itu katanya sama, mercy seat, propitiation. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, ketika kita melihat, oh kerinduan Allah lah yang untuk mengembalikan Yesus ini di dalam gereja Sion. Kalau kita memiliki hati yang sama dengan kerinduan hati Allah itu, kita memiliki posisi yang sama seperti Allah melihat Daud. Contoh yang lain, Boas menebus Rut, orang Moab. Rut Moab kalau berdasarkan hukum Taurat 10 turunan nggak boleh masuk. Tapi dia ditebus namanya dengan kinsman redeemer, penebus sekaumnya. Nah, bukankah itu menggambarkan Yesus? Okay. Nah, itu contoh-contoh yang itu banyak. Pak. Nah, itu yang saya maksud, Pak, betapa pentingnya kita memahami kisah-kisah Bapa di dalam Perjanjian Lama supaya kita bisa paham kisah kasih Bapa, karunia Bapa ke dalam Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Ya. Betul, Pak. Jangan, jadi semoga kesan yang tadi nempel di kepala saya ini bisa sedikit berkurang ya, supaya jangan kita merendahkan Perjanjian Lama demi menguatkan apa yang kita pahami tentang kasih karunia, apalagi namanya tadi hipergrace ya. Nama hipergrace saja udah hiperbolik banget gitu kan. Gitu kan? Itu nama yang disematkan oleh orang luar, Pak. Ya, oke, no problem. Saya nggak masalah ya. Saya sama sekali nggak masalah. Saya beberapa kali ikutin itu. Bahkan ada satu khotbah dari Joseph Prince ini yang saya belum pernah dengar di khotbah-khotbah sebelumnya tentang hak anak wanita di dalam bilangan. Itu dibahas Joseph Prince, Pak. Betul. Saya terperangah juga. Oh, rupanya Perjanjian Lama yang sangat patriaristik ini tidak bisa menutupi bahwa hak perempuan itu harus dilindungi. Ya, itu saya dapat dari Joseph Prince, Pak. Jadi bagi saya tidak masalah. Cuman yang tadi penjelasannya Pak Melki ini seakan-akan
Taurat itu remeh-temeh, nggak penting banget. Wah, masa iya? Kita nggak bisa begitu. Oke, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Melki barusan supaya jelas. Ya, dari Galatia 3 ayat 24. Tanpa lagi bisa bantu Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Galatia 3 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntut. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iya. Jadi kita ini di bawah dua hukum yang berbeda. Gitu aja. Ya, tetapi selalu betul kata Pak Jody tadi ya. Di dalam perjanjian lama saya katakan nih, Pastor Pin juga bilang, setiap lembar dari Alkitab ini sebenarnya kalau kita menemukan pewahyuannya, substansinya adalah Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib itu. Hanya tentang belum ketemu atau sudah ketemu aja gitu. Sudah diwahyukan atau belum diwahyukan. Tapi saya percaya kalau kita rindu, Tuhan jelaskan. Nah, itulah posisi kita di dalam kasih karunia. Kenapa kita itu tidak menempatkan diri kita lagi di bawah penghukuman? Karena hukum Taurat itu solid, Pak, bukan bisa dibagi-bagi. Ada ya, kali ini sih sharing aja. Ada yang mengatakan iya, seremonialnya enggak, tapi moralnya iya. Nggak bisa. Kalau menurut saya, setiap hukum Taurat itu kesatuan komposit, utuh, nggak bisa dilepas. Utuh, ya, setuju. Satu iota pun nggak bisa. Tetapi iya, itulah setuju. gambaran. Kan? Nah, oke. Nggak bisa. Ya. Tapi yang menggenapi adalah Yesus. Gitu. Ya, oke, Pak. Saya rasa saya sudah cukup terjawab. Coba satu lagi, Pak. Tadi Bapak sebut dalam masalah konflik di Sinode GBI itu dengan beberapa pendeta, ada pendeta yang begini begitu. Salah satunya yang sangat menarik bahwa kita dibohongin. Ya. Ya, Bapak tadi sebut itu ya. Kita dibohongin. Bahkan apa alasan membohongi itu adalah karena takut nggak digaji. Ya. Untuk itulah kita perlu sering. Nah, untuk itulah kita perlu sering-sering belajar sama Nabi tanpa ragi ini, Pak. Ini bahasa hiperbolik loh, Pak. Ya, bahasa hiperbolik. Kenapa kita perlu? Karena begini, Pak. Sejak saya menjadi Kristen ya, Pak. Rasanya saya nggak pernah mengandalkan pertumbuhan iman saya kepada yang namanya pendeta. Iya. Dan ini diperkuat oleh posisi Bapak, cerita Bapak bahwa mereka membohongi ya, itu udah nempel kepala membohongi itu kalau nggak digaji. Ngeri nggak itu, Pak? Ya, saya pernah klaim soal ini. Saya pernah klaim soal ini kepada Nabi tanpa ragi ya. Kita nggak bisa mengandalkan kepada mereka seminggu sekali 1 jam paling lama 2 jam untuk mendapat pertumbuhan. Nggak bisa. Kita harus gali sendiri supaya kita tidak dibohongi oleh siapapun.